Kamu bikin lagu, kamu punya band indie, kamu penyiar. Dulu kalau bukan rockstar, semua anak-anak SMP, SMA datang ke radio, fotonya sama kamu. Enggak gitu, enggak. Loh iya, Gat, itu fakta, Pak. Punya fanbase, bro. Betul. Aku biar fanbase-ku adalah Titoers. Tito dulu kan aku nama siaranku Tito. Betul. Iya kan? Dulu setiap penyiar itu punya. Ada bener. Facebook kan? lagi. Namamu apa kan? Enggak tahu apa Jagat Lovers apa. Jagat Lovers. Oke, selamat datang di iTalks dan kali ini adalah salah satu golden boy. Karena rambutnya juga kuning. Kebetulan dia habis mampir dari Puff Daddy kemarin. Jadi kita hadirkan langsung adalah Jagat Mahagita Suara. Aku masih ingat bener tiga namanya, Jagat Mahagita Suara. Dan aku masih ingat ref lagunya. Aku relakan dirimu untuk hidup tanpa mencinta. Dan kejadian lagi sekarang ya. Diri. Bener gak? Lagunya ngono gak? Bener banget. Dan itu udah kamu nyanyikan pas ketemu di depan tadi udah dinyanyikan ya. Wah, luar Nyanyi biasa. kemana, kan? Dan aku yang tol, aku malu. Karyamu itu kan? Itu betul. Itu di saat, jadi aku mengenal Jagat Mahagita Suara. Jagat Mahagita Suara. Jagat Mahagita Suara ini adalah salah satu penyiar yang dulunya senior di radioku, di IBS ya Gat yo. Gak sih, kan kita nggak jauh-jauh banget sebenarnya masuknya. Yo ado Gat. Ah, sumpah? Ado lah. 3 tahun ono paling. Enggak, tol. Iya lah, aku 2009 masuk. Oh iya, 3 tahun berarti. Iya kan? Betul. Iya toh. Betul. Terus habis itu habis dari IBS dari tahun 2006 sampai 2012. 6 tahun di IBS. Terus habis itu pindah ke M Radio. M Radio itu baru 2012. 12? Enggak, 2017. Oh. Aku 2012-nya itu buka usaha sendiri. Adalah toko elektronik. Ya, aksesoris handphone. Iya, Kalau aksesoris Panjaya itu tadi. Terus habis itu 2017 Sampai sekarang. sampai sekarang di M Radio. 2020 sempat ke Batam 6 bulan. Berarti lah di total pirang tahun? Berapa tahun? Duh, berapa tahun ya? Ya, kalau di IBS itu 2006 2012 6 tahun, 2017 ke 2024 7 tahun ya? 7 tahun? 7 tahun, 6 lah, berapa 7 kali? 13 tahun, Pak. 13 tahun di dunia radio. Sempet keluar dari radio, balik lagi ke radio. Kenapa, Mas? Kenapa kamu, apa yang melatar belakangimu untuk balik lagi ke radio ini apa? Pas balik lagi, ini jujur aja pas balik lagi ke radio itu sebenarnya karena ya butuh uang ya, apalagi. Butuh uang? Butuh uang, Pak. Oke. Serius, tapi 2017 itu aku masuk ke M Radio itu dalam posisi lagi, kan 2012 buka usaha sendiri. Aksesoris handphone. 2016 itu bangkrut. Aku geser ke usaha yang lain. Oke. Usaha asik online aja, jual beli sepatu pada waktu itu sepatu, celana kayak gitu-gitu. Semakin turun. Gak ada penghasilan. Pada waktu udah menikah, gak ada penghasilan. Mau apa lagi? Coba masuk ke M Radio. Gitu. Radio lagi. Tapi ono cintai gak sih, Gat? Maksudnya ono seneng gak seneng radio? Kalau menurutmu sendiri? Pada akhirnya senang. Apa? Senang lagu? Iya sih, mungkin karena ada hubungan, karena aku suka musik ya dari waktu kecil. Yang pertama lagu, yang kedua karena mungkin ada momen di mana menemukan hal yang tidak ditemukan oleh banyak orang. Ngobrol sendiri, iya kan? Ngomong dewe, bertemu pendengar tidak ada di depan, tapi ngomong dewe, ya kan? Kayak seseru itu. Otak itu digerus untuk topik apa lagi nih, kan gitu kan? Oke. Yang dituntut untuk itu kan penyiar. Ya mungkin keseruan itulah yang... Ada itu nggak perasaan di mana kamu jaya-jayanya menjadi penyiar radio? Karena aku dulu ngelihat Jagat di IBS itu kayak bener-bener rockstar, bro. Kok rockstar bro? Kamu bikin lagu, kamu punya band indie, kamu penyiar. Dulu kalau bukan rockstar, semua anak-anak SMP, SMA datang ke radio, fotonya sama kamu. Nggak gitu, nggak. Loh iya, Gat, itu fakta, Pak. Itu fakta, bro. Itu masih zamannya radio nulis surat buat request. Dan kita ada di tahun itu ya? Ono di tahun itu. Seru banget itu. Itu seantusias itu kan orang-orang radio pada saat itu. Sebenarnya aku kangen, momen itu kangen banget tuh. Ada orang datang, terus nulis surat, terus ngasih itu gitu kan. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, kamu kan ada perasaan jaya-jayanya itu kapan? Menurutmu?
Aku kalau mau jawab ini gimana gitu ya. Cuman kan emang ngerasa bahwa radio adalah salah satu yang membantu banget seorang Jagat untuk bisa mengerjakan hal yang lain. Oke. Contoh band ya. Mungkin Ya. pada waktu aku seneng ngeband. Nah, aku ada di radio, orang kenal aku, personal brandingnya dapet, terus kemudian bisa ya karyanya ada di radio, ya dari radio pada waktu ya mungkin di 2006-2012 itu. Berarti kamu dasarnya adalah suka musik dulu ya, Kat ya? Suka musik. Terus baru coba siaran radio? Atau gimana dulu awalnya? Fun fact-nya adalah, wah sih seru gila. Fun Fun fact-nya adalah orang tua aku sebenarnya tidak setuju aku di radio, Pak. Serius. Aneh, iki aneh. Ini serius. Jadi orang tuanya Jagat ini adalah salah satu dedengkotnya radio. Iya juga lagi. Iya, Kang Denny Saha. Halo Kang Denny, mungkin Kang Denny nonton. Orang radio pasti tahu Kang Denny Saha, iya kan? Tapi malah Nggak setuju. Jadi kayak mamaku sama papaku itu orang yang kamu jangan masuk ke radio. Karena sekalian kamu masuk ke radio kamu nggak bisa keluar bener lagi. Bapakku nggak metu. Ya kan sampai sekarang ya kan. Aku juga sampai sekarang tol. Jadi kenyataan memang. Sorry manggilnya Itol bener nggak apa-apa Iya, bener, ya? Itol. Bener toh. Iya toh. Mama papaku tuh nggak setuju karena kamu kalau sekalian di radio kamu nggak akan bisa keluar gitu. apanya tuh berarti yang membuat kayak gitu tuh kan? Gak tahu aku juga. Magic Mungkin- ya? Kayak Iya sih. Ya kalau ngomongin masalah kecintaan ya iya. Mungkin ada cinta yang terbentuk dari belasan tahun kemarin itu akhirnya kayak seru nih kayak di radio. Kayak pas kerja di Batam 6 bulan sempat keluar 2020 itu sempat keluar. bukan entertainment juga. Bukan entertain juga, kerja lain lah. Aku tuh juga masih mantau radio-radio di Surabaya, salah satunya yang radio. Wah keren nih kayaknya nih. Wah ada yang dia buat digital media sendiri kayak gitu-gitu kan. Aku bisa live stream sendiri. Sama dulu, wah kayak keren nih keren. Oh balik radio mana? Ngono. Oh iya? Iya serius. Karena ter-trigger dengan itu ya? Iya ada hal baru yang seru nih di dunia radio kayak gitu. Kalau dari kamu sendiri, Gat, selama kamu di radio kayak gitu, pernah nggak ada satu program yang menurutmu sangat berkesan sekali yang kamu bawakan? Indie sih. Di IBS dulu kan ada Indie ya? Ada. Apa itu judulnya adalah? Locals Alive. Locals Alive, bro. Locals Alive. Itu gila banget sih. Itu kamu yang buat? Bukan, Kang Denny yang buat. Kang Denny yang buat? Cuman aku kan ditaruh di situ gitu loh. Untuk setiap bertanggung hari. jawab terhadap semua kontennya di sana kan? Iya, Istilahnya lagu-lagunya betul, semuanya. betul. Area-area indie pas Surabaya pas. Betul. Orang lagi membaranya pada waktu itu, ayo Surabaya ini harus bisa nih kayak gitu. Karena ada chartnya sendiri dan tahu sendiri kalau Kang Denny buat chart kan based on request kan. Iya. Base-nya on request bukan yang dibuat Lokal sendiri sama- gitu iya, kan. iya. Jadi dihitung-hitung seseru itu pada waktu itu bahwa bener yang jadi peringkat 1 itu yang requestnya banyak gitu. Yang nomor 1 itu peringkat ya requestnya paling banyak gitu loh. Yang bisa naik ke lagu-lagu yang Indonesia, maksudnya label-label Iya, request, akhirnya acara dari request ya. Iya, jadi kalau sistemnya dulu itu dari Local Live-nya IBS, Betul. yang peringkat itu dimasukkan ke Request Indonesia. Betul. Sudah masuk kategori label. Betul. Jadi saingannya bukan saingan sih, tapi udah setara dengan lagu-lagu Betul. yang lain. Seru kan? Dan itu bagus sekali kan. Bagus sekali. Iku koyo katakanlah kita nggak dianggap sama Jakarta gitu. Betul, Katakanlah kita betul. diremehkan sama Jakarta. Tapi kita punya niat untuk mengangkat teman-teman yang ada di sini sendiri kan. Betul. Jadi ada, ya itulah, maksudnya ada keseruan itu Iya, yang iya. menurutku ya di acara indie itu sih. Iku paling berkesan. Paling lebih seneng couple apa single? DJ. Couple sih. Kalau aku sebenarnya seneng couple karena Ono partner tetap nggak kamu? Kayaknya nggak ono. kayak deh. dulu nggak ada. Dulu tuh sempat sama Burhan itu kata siapa? Burhan. Sempat sama Burhan itu rame banget pada waktu Iya, itu. iya, di iya, IBS iya. Itu 911. 911. Radio siaran jam 9 sampai jam 11. Dan itu serame itu. Request itu dulu interaksinya itu ribuan ya kan. Yo, sampai ribuan Pak Ribu. SMS. Dan itu real loh. Iya, Ini jadi banyak orang di luar sana tuh nggak percaya. Aku ngomong dulu di IBS itu kayak interaksinya sampai sekian banyak yang nggak percaya, Pak. Dan ini ada orang yang mengakui ya. Karena memang iya. Ribuan. 800 ribu, 800 Iya, ribu. iya, iya. Wah, anjir, keren banget itu. Tuh, keren itu. Cuk. Sangar bro iku bro. Susah sekarang tuh. Saiki angel ya. Saiki angel. Sumpah. Susah. Tapi memang ya tetap under Kang Denny kan based on data kan. Iya. Jadi setiap kali siaran di M Radio pun itu selesai siaran pun itu harus dihitung dan kita punya alat menghitungnya berapa jumlah WA yang masuk,
terus interaksi yang ada di platform kita sendiri, ada platformnya MSpace itu totalnya berapa? Di total, Pak. Dan untuk data ibaratnya kayak gitu lah. Iya. Jadi kalau sekarang sih 100 mungkin 120, 150 masih ada. Dan itu unique number. Bedanya menurutmu ya, bedanya siaran radio dulu sama sekarang ya apa? Di eramu, di era 2000-an itu sama yang sekarang. Kalau dulu tuh kan penyiar bisa jadi dewa dan juga dewi zaman dulu ya. Kalau cowok dewi, maksudnya benar-benar dipuja gila, dia cuma siaran doang tanpa harus komunikasi dua arah aja ya. Tanpa komunikasi dua arah, orang udah yang gila keren banget nih. Kalau sekarang nggak bisa, Pak. Sekarang ya apa kuduan? Aku gak nang radio ya. Sekarang ya komunikasi harus dua arah, benar-benar yang kita seolah-olah ngobrol dengan pendengar. Benar-benar yang ketika ada satu ngomong apa kita timpalin, ya mereka ngerasa direspon. Kalau zaman dulu kita nggak ngerespon pun kita lempar topik udah serami itu, iya nggak? Iya Kan? Kita buka telepon langsung telepon. Iya, Bang. Kita tanpa ada topik loh itu ya kan? Tanpa ada topik. Jadi ya memang karakternya berbeda, cuman masih seru lah, dunia radio masih seru. Menurutmu ada nggak satu program yang kamu belum kesampaian? Sing sakjane aku pengen deh siaran iki, atau mungkin kon pengen deh program dewe. Selain lokal live ya, selain lagu-lagu musik-musik indie ya. Mana nggak? Nggak ada sih kayaknya. Radio Rohani be. Karena Siaran radio Rohani. Itu belum. Tapi apakah mungkin? Siapa tahu. Itu betul. Siapa tahu. Kemudian. Radio Berita. Oh, iya. Loh kan? Kan masih satu grup sama Suara Surabaya kan ya? Kalau dibilang grup sih enggak. Oh enggak? Enggak sebenarnya. Cuman, waduh gimana ya. Jadi si bosnya ini pengen punya radio sendiri gitu loh. Di luar dari itu. Gitu, kalau nggak salah ya, mohon maaf ya Pak. Alter egonya Pak Bos. Ya, alter ego ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi kalau dibilang satu manajemen enggak. Oh enggak satu manajemen. Mungkin ada keinginan Radio Berita? Enggak sih. Kok sih pengen nang entertainment radio? Masih. Maksudnya masih. Your roots-mu di entertainment radio. Iya, karena maksudnya ada keseruan lah. Tetap ada keseruan meskipun ya orang menganggap radio itu seperti itu sekarang. Cuman aku masih menemukan keseruan. Anggapan radio orang seperti itu apa? Lebih ke ya siapa sih yang mendengarkan radio sekarang? Semua orang kan pasti akan ngomong kayak gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya, semua ditanya sopo radio. Paling yang didengerin cuma itu doang gitu. Ya, itu kan kesempatan. Maksudnya itu adalah challenge bagi kita seorang penyiar untuk ngasih tahu ke mereka bahwa radio masih seseru ini kok, sepenting ini. Kamu punya fans untuk radio nggak kan? Maksudnya untuk sebagai penyiar nih. Katakanlah orang yang dari dulu sampai saiki ngerungokno terus. Nggak ada sih. Mosok nggak ada. Mosok sih aku sering lihat postingan di kamu nge-repost orang. Gitu. Maksudnya kalau mungkin sebuah grup ya enggak, cuman kalau dia, aku dengerin Mas Dekat mulai dari ini, ada masih. Masih ada. Dan bahkan kamu pindah radio, dia ngikutin pindah radio juga. Karena nggak unsur ketidaksengajaan. Bukan karena sengaja Jokat pindah, dia ikut pindah, enggak. Karena, ini Mas Jagat yang pernah tak dengerin dulu kayak gitu-gitu. Kalau secara dia buat grup, ya udah lupa lah tahun berapa tuh. Dulu kamu punya fanbase nggak, Gat? Loh, sumpah Bian setiap penyiar IBS itu punya fanbase, bro. Betul. Aku Bian fanbaseku adalah Titoers. Tito dulu kan aku nama siaranku Tito. Betul. Iya kan? Dulu setiap penyiar itu punya. Ada Facebook kan? lagi. Namamu apa kan? Gak tahu apa Jagat Lovers apa. Jagat Lovers. Iya kan sering gitu. Iya. Aduh. Ini dari Jagat Lovers mau request lagunya Magita. Memalukan sekali. Enggak sih, tapi itu ya cikal bakalnya semuanya lah dari situ. Iyalah. Kita merasakan, maksudnya pernah merasakan momen itu, bro, itu momen yang tidak dimiliki penyiar-penyiar sekarang, mohon maaf. Iya memang. Yang tidak dirasakan oleh penyiar zaman sekarang. Betul. Sebagaimana orang itu ngefans itu, sefanatik itu ya. Betul. Tapi memang penyiar sekarang itu lebih susah. Jadi kalau ada orang, aku pengen jadi penyiar. Wah gila, kamu susah banget, Pak. Apa nih? Akan susah, Pak. Apanya yang susah? Ya nge-grab pendengar seperti apa, nggak kayak zaman dulu. Orang zaman dulu ketergantungan seperti apa dengan radio. Kalau dipikir sekarang, kamu akan ditekan lebih oleh perusahaan untuk bisa nge-grab pendengar banyak. Orang yang aku aja yang udah lama siaran tetap di press gila untuk gimana caranya mendapatkan pendengar yang banyak. Lah kamu gimana caranya, Gat? Untuk mendapatkan pendengar yang banyak?
Ini ada cerita seru nih, boleh nggak minum good coffee Boleh, dulu boleh. nih? Good coffee dulu, Good coffee good dulu. coffee. Terima Good kasih sekali lagi buat good coffee. Good coffee mantap. 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 Emang gitu tagline-nya? Good coffee. Totet. Kopiku kental. Totet. Kopiku nikmat. Dia nggak berubah dari zaman dulu kayak gini. Dia nggak berubah dari zaman dulu kayak gitu. Bener-bener random banget tuh. Good coffee. Kamu nanti harus cobain kopi yang tak pilih. Mana coba? Kopi yang kamu coba. Ini- mantap sekali nih. Ini kopi luwak. Betul, ngerosted kopinya, ngerosted Kebetulan kopinya. luwaknya masih ngising. Luwak ngising, Cuk. Seru banget ini podcastnya. Tapi memang aku kenal Litol dari dulu sampai sekarang. Dia sebaik itu memang. Karena luaknya kan. Luaknya karena. Dia sebaik itu, dia seseru itu. Aku bahkan tidak pernah melihat dia sedih. Seorang Itol, wah top. Nggak tahu kalau sedihnya di tempat yang lain ya. Sedihnya sekarang di stand up. Sedih, Bro. Aku juga kaget banget. Wah, Itol stand up gila. Aku Belajar. sekalinya ikut stand up pada waktu itu tertekan dan aku trauma ya sebenarnya ya. Ya bro, aku itu ngerasa kayak aku itu telat banget, ngerti gak sih? Kita ini kan penyiar bro, ngerti gak? Iya, Penyiar betul. itu kastanya itu tinggi gitu loh bro. Tapi sekarang dunia terbalik. Dunia terbalik bro. Dunia terbalik cuy. Parah banget sih, parah. Ya apa cerita ya? Tentang nge-grab pendengar itu ya apa? Nah, Ada jadi cerita ketika menarik. aku pulang dari, karena aku tadi sempat ngomong, seru nih M Radio sekarang nih gitu kan. Pas pulang dari kerja dari Batam itu, ke Surabaya, terus gak punya kerjaan kan aku. Aku keluar memang dari sana. Aku niatnya memang ke Surabaya daripada jauh sama anakku, jauh sama keluarga. Pindah ke Surabaya. Gak lama, kok gak ada duit aku ya? Wah, gak ada duit, entah duit aku. Pada waktu itu ada momen, aku tuh mau beliin susu anak aku, Pak. Aku gak punya uang. Cuma 600.000 pada waktu itu. Untuk beli susu dan kebutuhan yang lainnya. Gak punya uang aku, Pak. Aku sampai pinjam temanku. Pulang dari Batam, bayang. Orang pulang dari luar pulau tuh kan kaya raya, bro. Iya kan? Kamu habiskan untuk Ya. sodakoh. Wah, betul. Nah, pulang ke sini momennya nggak punya uang. Coba masuk lagi. Meskipun bapak aku DM, tapi rules-nya itu tetap ada. Bapak kan kayak nota model gini, tahu sendiri. Kerjaan dong, Pak. Kerjaan dong. Ngono sih. Aku jalanin ngono. Kerjaan dong. Kang Denny Emang mau kayak apa? tentara ya? Emang mau apa? Ya pakai penyiar. Kayaknya seru nih radio sekarang. Jangan ngomong sama bapak, ngomong sama bosnya, ngomong sama yang punya radio. Mati kayak kau ngomong. Datang sama yang punya radio itu datang. Pak, permisi ya. Ada lowongan nggak? Sumpah tol. Ada lowongan nggak? Saya jadi penyiar di M Radio. Kamu melamar Melamar lagi. jagat. Serius sih. Jadi aku ngomong. Dibalikan lagi. Ya ngomong sama papamu. Oh, no. Iki cara wong loro kanca sak litik tak wantemi kabeh paling. Kayaknya Balik. nggak semulus-mulus Gibran deh kon. Iya. Kayak itu. Nggak semulus Iya, itu. kalau dibilang mulus, nggak mulus, Bray. Tapi nanti ada cerita lucu lagi nih. Aku balik ke bapak dong. Ngomong lah sama si direktur, ya ada direktur satu lagi. Datang ke radio sebelah. Karena dia masih di situ. Saya mau ngelamar lagi di bisu-bisu itu. Bahasanya kayak, jancuk karepmu itu apa sih? Metu mana? Ngono. Ya apa maksudmu itu apa? Jawabanku cuma satu. Saya nggak punya uang, Pak. Wow. Demi Allah aku ngomong. Saya nggak punya uang, Pak. Jadi kon ya apa? Ya wis, ya apa mana? Ya wis kon siaran mana? Karena terima. Dengan alasan aku tidak bener-bener aku ngomong sejujur itu, Pak. Oke. Kenapa kamu pengen kerja lagi? Saya nggak punya uang. Tapi artinya maksudnya dari situ kamu radio bisa menghidupi loh. Menghidup. Oh. Kalau orang bilang radio tidak menghidupi itu salah besar. Nyatanya juga kita sempat hidup dari radio. Iya. Bahkan aku hidup dari radio sampai sekarang. Iya. Aku nyicil sepeda, check-in hotel. Itu sih kena radio Ada kan? tamu, ada Iya, tamu ada datang. klien datang. Iya. Terima kasih disapu ini tadi ya. Iya, Terima kasih. sapuin aku, Pak. Nah itu dari radio, nggak bisa dipungkiri. Dan aku mengakui 100% bahwa radio menghidupi. Di satu sisi bapakku juga mulai 86 di radio Bandung sampai detik ini juga dari radio. Anak lulus KB. Iya. Iya, itu dari itu. Iya, hebat. Kang Denny dan kamu adalah orang-orang yang Akhirnya balik ke radio tuh pada waktu itu. Singkat ceritanya, sok-sokan kan aku, wah kayak aku mengerti dunia radio sekarang nih kan. Itu after pandemi kan, masih PPKM gitu lah pokoknya. Aku create konten yang A, B, C, D, E, F, G selama hampir setahun, Pak. Gak tadi apa-apa, tolong.
di M Radio. Yang chat itu cuma 15, 10. Stres kan aku. Seberubah itu gitu pada waktu itu. Seberubah itu untuk kok gak ada pendengar sama sekali ya. Padahal kita sudah punya platform sendiri, Bapak. Singkat ceritanya dari nggak sampai setahun lah, 8 bulan capek aku siaran, Pak. Gak ada yang dengerin, gak ada yang ibaratnya gini, tak deke, aku siaran ini ngawur, Pak. Jadi opening itu deh, selamat malam, lapo Jo, lagi lapo sih saiki, tak takoni. Kau nang di saiki. Akhirnya keluar innermu, kayak Jadi sesuatu kayak yang iya, dari awal tuh kontenku tak buat kayak gini nanti. yang serapi mungkin, terstruktur mungkin, terkonsep mungkin, akhirnya lepas muncul kamu yang sebenarnya. Muncul yang bener-bener yang karena capek, faktornya adalah kudu tak pakno sih, cuk aku ngono cuk. Tak dekek bener-bener tak taruh yang kamu contoh siaran siang lah, pagi lah. Selamat pagi, kamu capek ya pagi hari ini ya? Ya udah kamu resign aja, Bro. Ngapain sih kamu harus kerja segala? Resign kamu bisa happy bla bla bla. Miso kabeh pendengar keluar semua. Resign terus mangan apa Mas? Bla bla bla. Ternyata hal yang seperti itu yang dibutuhkan oleh pendengar saat ini. Hal-hal yang di luar topik sekedar kamu biasanya mengkonsumsi air putih Berapa kali sehari? Wah, fuck man. Basi. Fucking old school banget. Dan itu nggak bisa, Pak, sekarang itu. Oh iya. Gak bisa. Di dunia radio sekarang Radio, harus menurutku ya, ini menurutku ya. Dan aku melakukan itu. Chatku munggah tau, 50, 80, 100, 120. Bahkan aku sampai peak itu pernah di angka 200 something. Itu isu yang aku angkat adalah, kalau kalian capek kerja, Bro, resign sekarang juga. Kamu tuh harus buat dirimu happy, Pak. Ngapain kamu ikutin bosmu? Resign. Miso, dan itu seru, Pak. Iya. Begitu mereka, wah, kita coba untuk tanggapi ya, kita notice, kita tanggapin, mereka senang. Dari situ, oh polanya sekarang seperti ini. Gak iso kayak biyen mana? Nggak bisa, bagiku nggak bisa seperti itu. Iya. Bagiku sangat-sangat. Dan apakah kamu menjadi role untuk DM seperti itu, ataukah sebelumnya ada yang seperti itu sehingga kamu melakukan seperti itu? Wah gila, ini pertanyaan wartawan banget sih, ini pertanyaan. Kebetulan saya adalah Rosiana Silalagi. Tapi kalau ngomongin soal rule sebenarnya mau nggak mau pada akhirnya kan ngelihat respon dari pendengar toh. Yang paling banyak yang mana yang diminati yang akan dijadikan konten rata di radio yang seperti ini nih. Soalnya aku ndelok terakhir kemarin out of nowhere, kebetulan aku ndelok M lagi TikTok live dan mereka kayak apa yang kamu bilang sekarang Mas Jagat. Mau kayak ngobrol banget. Waduh, jangan burung hantu capek saya. Burung hantu ngerti kan? Iya betul. Black Owl ya kan? Burung hantu, bro, jangan burung hantu lagi. Yes. Lanjut, tapi diminati, Pak. Aku sampai heran loh. Sekarang seperti ini toh. Dan aku juga mendengarkan kamu siaran juga seperti itu toh kan. Kayak personal langsung ke siapa? Iya, betul. Personal langsung ke siapa? Betul. Personal langsung ke siapa? Jadi kayak mungkin nge-trigger orang yang aku ya pengen rek. Koncoan ambek kon. Betul, itu betul. Ngono. Jadi kayak ada men-trigger pendengar untuk yang aku ya pengen dinotis. Iya. Aku harus ikut dan aku harus seru-seruan di dalam gitu loh. Aku harus seru-seruan dalam menjawab apa yang ditanyakan sama penyiarnya gitu loh. Harus seru. Dan aku mempersilahkan mereka untuk miso kok. Bahkan siaran itu mempersilahkan mereka untuk miso. Tapi nggak dengan kamu kan? Tidak dengan aku. Iya toh, intinya kan seperti itu. Iya. Sometimes aku keceplosan juga miso. Nulis, kamu tuh nggak boleh ngomong jancuk di sini. Mana bisa aku on air, bro. Untungnya tidak didengar oleh KPID. Gat, pertanyaan terakhir untuk segmen 1, Gat. Oke. Menurutmu radio ini akan tetap survive nggak sih, Gat, untuk beberapa tahun ke depan? Yang survive yang katakanlah 10 tahun lah kita ngomong. Ya oke. Sebenarnya Karena kan digital segala macam. Ini pertanyaan yang sering aku tanyakan ke semua orang yang ada di sini ya, teman-teman penyiar yang aku undang gitu. survive Menurutmu? itu tergantung dari pihak radionya sih sebenarnya. Mereka mau untuk melihat terbukaan kemasifan dunia digital ini atau tidak. Sebenarnya momennya sangat besar banget bahwa radio akan survive. Kamu meyakini akan survive? Meyakini banget. Karena? Ya seberapa
ini bahasa lama banget. Seberapa kuat sih mengatur playlist di radio? Di mobil. Mobil ya, ini mobil aja ya. Karena pangsa pasar, kita ada di kota macet paling besar di Indonesia. Ada di Surabaya. Setelah Jakarta, ya mungkin setelah Jakarta adalah macet. Macet hubungannya sama mobil. Terus kamu mau ngatur playlist, Pak. Playlist di mobil kamu sekuat apa ngatur playlist? Paling iku-iku aja, Pak. Iya, benar. Sedangkan meskipun radio, itu sudah shuffle di Spotify, betul, tetap akan itu aja. Aku merasakan. Ya, pada akhirnya kan balik lagi bahwa radio akan menyuguhkan hal yang mungkin tidak kamu dapatkan di playlist tersebut, yang tidak kamu dapatkan ketika kamu mendengarkan podcastnya A di mobil, di radio. Cuma tiba-tiba muncul berita A yang dibawakan oleh penyiar berbeda, tertarik untuk menemani di mobil macet dan lain-lain. Dan itu pasti akan terus kok. Pasti akan terus, nggak mungkin nggak. Tergantung radionya mau nggak melihat ini sebagai sebuah peluang. Ya hubungannya adalah bagaimana cara mengenalkan radio ke pendengar lebih banyak lagi, ya digital. Pasti mau nggak mau. Mau nggak investasi di dunia digital selagi konvensional ini terus berjalan. Kan nggak pengen duwe radio dewe. Iki pertanyaan di luar iki. Kan nggak pengen duwe radio dewe. Pengen. Itu impianku sebenarnya, Pak. Sebenarnya bukan aku sih. Aku pengen beli radio cuman buat bapakku doang. Setelah itu ya silakan dikelola sendiri, aku mau. tapi serius itu. Dari dulu aku pengen beli radio yang aku akan persembahkan untuk bapakku. Amin. Itu doang. Tapi aku nggak tahu cara mengelolanya. Dan kamu minta bapakmu siaran kan? Iya, itu betul. Ganti aku PD nih. Kapan lagi? Siaran kayak wah SP. Itu. Terima kasih segmen 1.